Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita membahas modul 9 dengan topik Perencanaan Manajemen Ekowisata. Modul ini membahas ekowisata sebagai bidang kebijakan, pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, dan langkah-langkah sistematis perencanaan, pengelolaan, atau manajemen ekowisata. Modul ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ke-14 ini dan minggu depan, minggu ke-15. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk memahami aspek tata kelola ekowisata, memahami pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, mengenali langkah-langkah sistematis perencanaan pengelolaan ekowisata. Pembelajaran dalam modul ini membahas 3 materi. Yang pertama adalah kebijakan ekowisata, yang kedua pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, dan yang ketiga langkah-langkah perencanaan pengelolaan ekowisata. Khusus untuk minggu ini kita akan membahas materi 1, kebijakan ekowisata. 2 materi berikutnya akan kita bahas minggu depan. Materi pertama, kebijakan ekowisata. Nah, pada materi ini kita akan membahas kebijakan ekowisata sebagai kebijakan publik. Nah, apa itu kebijakan publik? Jadi kebijakan publik ini dalam literatur internasional disebut juga public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Nah, sebagai kebijakan publik, ya, kebijakan itu diratifikasi atau diterbitkan oleh pejabat publik. Dalam hal ini adalah pejabat pemerintah. Ketika kebijakan publik ditetapkan ya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya, suatu kebijakan publik itu ya, pasti ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan perundangan, apakah itu dalam bentuk undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, sampai nanti pada peraturan kepala daerah ya, di tingkat daerah. Maka kebijakan publik tersebut ini sudah berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Nah, sepanjang kebijakan publik itu belum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka belum dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Nah, dalam konteks ini, kebijakan ekowisata dapat dianggap sebagai kebijakan publik ya, jika diproses atau dibuat dan diratifikasi, ya, artinya ditetapkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini lembaga publik yaitu lembaga pemerintah, dalam kerangka pemerintahan. Nah, pada akhirnya kebijakan di bidang ekowisata ini adalah yang diterbitkan oleh pemerintah itu merupakan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan ekowisata. Nah, mengapa diperlukan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik
di bidang ekowisata, kenapa harus ada peran pemerintah ya, di dalam pembangunan ekowisata melalui kebijakan publik. Yang pertama, karena ekowisata melibatkan banyak pihak yang saling berinteraksi, termasuk di dalamnya ada pemerintah, ya, pelaku usaha, masyarakat, wisatawan, dan pihak-pihak terlibat lainnya. Yang kedua, ekowisata melibatkan sumber daya publik. Di ekowisata itu beberapa hal melibatkan sumber daya publik, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh negara yang bersifat sumber daya publik, misalnya adalah hutan, pantai, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ekowisata ya, membutuhkan sarana dan prasarana publik di dalam pengembangannya dan pengelolaannya. Misalnya adalah membutuhkan jalan, air bersih, ya, listrik, telekomunikasi, dan prasarana lainnya yang perlu disediakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu penting ekowisata ini diatur oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan. Masalah utama dalam perumusan kebijakan publik di bidang ekowisata pada saat ini adalah diantaranya definisi resmi tentang ekowisata belum ada. Jadi definisi tentang ekowisata yang ada ini adalah dari definisi yang bersifat akademis maupun yang bersifat teknokratik, praktis dari beberapa lembaga atau pihak. Sedangkan secara resmi dari pemerintah itu belum ada definisi universalnya. Definisi tentang ekowisata ini berbeda-beda dari argumen dan kepentingan akademik, lembaga swadaya masyarakat, dan juga lembaga pemerintah. Nah, ini juga menjadi masalah dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu penting ada kesepakatan tentang definisi dari ekowisata. Nah, definisi ekowisata yang kita anut dalam kajian ini adalah definisi yang bersifat akademik. Nah, elemen kunci dari kebijakan dan perencanaan ekowisata secara akademik, jadi elemen kunci dari kebijakan dan perencanaan ekowisata kalau ditinjau dari aspek akademik itu, pertama yang perlu dipertegas adalah deskripsi ekowisata sebagai bidang kebijakan. Yang kedua juga pengaturan kelembagaan sekitar ekowisata. Jadi lembaga-lembaga yang berwenang mengurusi urusan ekowisata. Dan juga penting adalah peran tata kelola dalam perencanaan dan manajemen ekowisata. Karena pariwisata, seperti halnya pariwisata pada umumnya, itu melibatkan banyak pihak, maka dalam pembuatan kebijakan publik di bidang ekowisata, pemerintah juga dipengaruhi oleh banyak pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan, atau disebut juga stakeholder, diantaranya adalah pengusaha ekowisata, lembaga-lembaga konservasi yang juga bergerak di bidang ekowisata, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat, juga asosiasi usaha pariwisata, ya, universitas melalui kajian-kajiannya, kemudian individu-individu, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini sebagai pemangku kepentingan ekowisata.
Nah, karena banyaknya keterlibatan pihak-pihak di dalam ekowisata, maka kunci keberhasilan dalam pengembangan kebijakan publik di bidang ekowisata adalah kemitraan yang kuat di antara berbagai pihak berkepentingan tadi. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan ini semestinya membangun sebuah kemitraan untuk keberhasilan dari pengembangan ekowisata. Ya, seperti tadi sudah disebutkan ada lembaga pemerintah atau government agencies, ya, masyarakat lokal, industri pariwisata, ya, pengembang ekowisata, ada turis, ya, ekoturis, ada akademik, universitas, ya, penyandang dana, LSM, dan tentu pengelola kawasan konservasi. Kalau ini memanfaatkan kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi. Kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh pemangku kepentingan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, seperti undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Nah, dalam prakteknya, dalam kasus Indonesia, ya, tataran praktis, kebijakan ekowisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah kebijakan untuk tujuan pengembangan strategi untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan ekowisata. Nah, ini bisa kita lihat, ya, dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah. Nah, pembuat kebijakan ini tentu Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah kebijakan publik yang mempengaruhi ekowisata. Nah, kalau yang pertama adalah kebijakan publik untuk pedoman merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan ekowisata, sedangkan kebijakan yang kedua adalah kebijakan publik yang mempengaruhi ekowisata, seperti kebijakan untuk pelindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati yang merupakan sumber daya utama untuk ekowisata. Nah, lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan publik ini diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ini lembaga kementerian, ya, kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Kebijakan ekowisata pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terkait, ya, jadi banyak terkait dengan pengelolaan kawasan pelestarian alam seperti ekowisata di Taman Nasional, ya, ekowisata Suaka Marga Satwa, ya, ekowisata di Taman Wisata Alam, ekowisata di Taman Hutan Raya. Nah, contohnya adalah kita bisa lihat kebijakan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan, ya, nomor 48 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam Junto, ya, yang sudah diubah, ya, dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 4 tahun 2012. Nah, ini bisa di googling, dicari apa substansi kebijakan terkait dengan pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam ini.
Sementara itu, kebijakan ekowisata pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional, di kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah. Ya, contohnya misalnya ya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang pemampatan kawasan konservasi perairan. Nah, Peraturan Menteri ini sudah diganti dengan Peraturan Menteri yang baru di tahun nomor 31 tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Nah, poin kedua yang penting dari kebijakan ekowisata adalah penataan kelembagaan. Ini urusan penataan kelembagaan ini juga merupakan instrumen penting dalam tata kelola ekowisata. Nah, pengaturan kelembagaan untuk kebijakan dan perencanaan ekowisata melibatkan sejumlah level pemerintahan secara hierarkis. Jadi ada level pemerintahan secara hierarkis sesuai dengan kewenangan. Nah, untuk pemerintah pusat, ya, kelembagaan yang mengurusi ekowisata ini diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, inilah beberapa kementerian di tingkat pusat ya, yang mempunyai kewenangan menerbitkan kebijakan terkait dengan ekowisata. Nah, sementara di tingkat pemerintah desa, baik itu di pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, ini terdapat lembaga yang mengurusi ekowisata yaitu adalah Dinas Pariwisata, juga Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau dinas yang mengurusi kehutanan dan juga mengurusi lingkungan hidup, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, inilah yang di daerah yang mengurusi ekowisata. Nah, kebijakan ekowisata juga bisa diterbitkan melalui kelembagaan pemerintah desa. Misalnya kebijakan-kebijakan di desa terkait dengan pengembangan ekowisata di desa. Misalnya melalui keputusan atau peraturan kepala desa. Jadi mempunyai kewenangan juga untuk mengurusi ekowisata di tingkat pemerintah desa. Dalam hal pengembangan kebijakan, lembaga-lembaga tadi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa, berhubungan satu sama lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Artinya secara vertikal ini dari pusat sampai ke desa, maupun secara horizontal mungkin antar dinas-dinas di daerah atau antar menteri-menteri di pemerintah pusat. Dan dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga dari berbagai tingkat pemerintahan ini berkolaborasi. Artinya bekerja sama. Nah, Kelembagaan Ekowisata Indonesia yang terkait dengan kawasan pelestarian alam ini tunduk juga kepada Badan Konservasi Dunia, International Union for Conservation of Nature, IUCN, ya, ini di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB atau Convention on Biological Diversity. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata di
Indonesia dari aspek penataan kelembagaan ini juga tunduk kepada aturan-aturan konvensi ya, internasional terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati di bawah payung PBB. Nah, berikutnya adalah terkait dengan tata kelola ekowisata. Nah, tata kelola atau governance ini seringkali dikacaukan penggunaannya dengan istilah pengelolaan atau manajemen. Jadi perlu di highlight di sini antara tata kelola dan pengelolaan itu adalah sesuatu yang berbeda. Pengelolaan itu adalah bagian dari tata kelola dan hanya merupakan representasi formal dari keputusan resmi yang dihasilkan oleh dalam kebijakan publik, seperti misalnya rencana pengelolaan, ya, lembaga atau kelompok pengelola dan peraturan. Nah, ini adalah elemen-elemen pengelolaan. Sedangkan tata kelola lebih luas pengertiannya, yaitu serangkaian elemen yang lebih luas yang mencakup semua landasan yang mendukung pengelolaan dan mempengaruhi perilaku manusia. Oleh karena itu, di dalamnya juga menyangkut beberapa aspek. Jadi pada garis besarnya tata kelola itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah sistem tata kelola. Kalau di aspek ekowisata, sistem tata kelola ini adalah berupa instrumen kemudi untuk mencapai tujuan pengelolaan, misalnya berupa lembaga pengelola, perangkat peraturan, dan juga dokumen rencana pengelolaan, kode etik, dan lain-lain. Ini disebut dengan sistem tata kelola, yaitu instrumen pengarah atau instrumen kemudi untuk mencapai tujuan pengelolaan ekowisata. Di sisi lain, tata kelola juga menyangkut sistem yang dikelola. Nah, apa yang dikelola dalam ekowisata? Nah, dalam semua aspek tata kelola, sistem tata kelola itu terdiri dari sistem alam dan juga sistem sosial. Dalam konteks ekowisata, sistem alam itu adalah berupa alam, ya, apakah itu gunung, sungai, danau, laut, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sistem sosial itu terdiri dari pengunjung, ya, atau turis, masyarakat, beserta perilakunya. Nah, ini yang disebut dengan sistem tata kelola. Sedangkan yang ketiga adalah sistem interaktif. Nah, sistem interaktif ini berupa lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam hal ini, lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan ekowisata. Seperti misalnya pasar, persaingan, ya, kondisi politik, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan sistem interaktif, sistem di luar destinasi atau sistem ekowisata yang kita kelola, yang turut mempengaruhi pencapaian tujuan ekowisata yang akan kita kembangkan. Nah, tata kelola ekowisata ini merupakan pendekatan terpadu yang menggabungkan peran negara, pasar, dan masyarakat. Nah, jadi pada prinsipnya tata kelola ekowisata itu menggabungkan peran negara, pasar, dan masyarakat.
Nah, peran negara dalam tata kelola ekowisata, jadi pendekatan peran negara yang bersifat top down itu, ini diperlukan untuk menyediakan regulasi guna memastikan sumber daya alam berupa keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya benar-benar dilindungi terhadap degradasi dan pengerusakan, serta terwujudnya keadilan dalam memperoleh manfaat. Nah, disinilah peran negara dalam tata kelola ekowisata. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan ekowisata. Nah, tata kelola ekowisata juga menggunakan pendekatan pasar. Nah, pendekatan pasar ini diperlukan untuk memperoleh manfaat ekonomi bagi keuntungan pengelola, lingkungan, dan masyarakat guna keberlanjutan ekowisata itu sendiri. Nah, pendekatan pasar ini adalah sama dengan pendekatan ekonomi. Jadi, pengembangan ekowisata itu harus juga berorientasi ekonomi bagi keuntungan baik dinikmati oleh pengelola, lingkungan juga yang memperoleh manfaat ekonomi, dan juga masyarakat. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sudah memperoleh manfaat dari ekowisata, maka dipastikan ekowisata itu dapat dijamin keberlanjutannya. Nah, pendekatan berikutnya yang juga dalam tata kelola ekowisata itu adalah pendekatan masyarakat, artinya top down. Nah, pendekatan masyarakat atau pendekatan bottom up ini diperlukan untuk mendesentralisasikan proses pengambilan keputusan dan mempromosikan keterlibatan atau kepemilikan masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam kebijakan dan perencanaan ekowisata penting melibatkan partisipasi masyarakat tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam pengembangan ekowisata melalui perencanaan secara partisipatif melibatkan masyarakat atau disebut berbasis masyarakat. Nah, elemen dasar tata kelola ekowisata ini menurut Seppel tahun 2011 dari bahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa elemen dasar tata kelola ekowisata itu meliputi partisipasi pemangku kepentingan dan berbagai kekuasaan, integrasi multi level pemerintahan, harus ada keterpaduan antar level pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai desa, juga adanya keragaman dan sentralisasi berbasis masyarakat, konsultasi publik, jadi memperhatikan masukan-masukan publik, dan fleksibilitas serta dapat ditinjau kembali seiring dengan pengalaman dan penciptaan pengetahuan baru. Nah, ini yang disebut fleksibilitas ini juga disebut sebagai tata kelola yang adaptif, adaptasi terhadap perubahan dan pengetahuan baru yang muncul. Nah, keprihatinan yang paling penting dalam tata kelola ekowisata adalah kenyataan bahwa tata kelola yang buruk, jika tidak dikelola dengan baik, dengan tata kelola yang baik, ini akan menyebabkan perencanaan yang tidak efisien, dan selanjutnya perencanaan yang tidak efisien ini akan menyebabkan salah urus sumber daya ekowisata.
jadilah dia kehancuran atau kerusakan dan ekowisata tidak memperoleh manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip mulia dari ekowisata tersebut. Nah, oleh karena itu penting perencanaan ekowisata ini berangkat dari kebijakan tentang tata kelola yang baik harus dipertimbangkan. Jadi good governance ini harus menjadi pedoman, menjadi acuan supaya tidak ada korban terhadap sumber daya ekowisata itu sendiri. Jadi demikian materi kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Materi berikutnya akan kita bahas pada minggu depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.